Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Tugas dan fungsi manusia diciptakan hanyalah dua. Hablum minallah, interaksi makhluk kepada Sang Khalik sebagai penghambaan diri hanya kepada Dia semata-mata, dan hablum minan nas, bagaimana bermuamalah dengan sesamanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema bagaimana kita menghindari ghibah dan ujaran kebencian di dunia maya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujaran kebencian di dunia maya sering kita dengar dengan istilah cybercrime. Cybercrime adalah perbuatan yang melakukan penyalahgunaan teknologi digital dengan secara tidak langsung melalui sosial media, handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Dalam istilah agama disebut dengan riba. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan, lisan sebagai sarana komunikasi adalah cerminan hati dan jiwa seseorang. Lisan adalah organ tubuh yang kecil. Dari lisan akan menghasilkan sumber kebaikan ataupun kebalikan, dari lisan akan menghasilkan sumber keburukan. Di dalam era digitalisasi, jika lisan dan tulisan kita ini yang ada di HP, hendaklah kita harus bijak menyikapinya. Saring dulu, tabayun dulu, verifikasi dulu, baru kita share kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa macam-macam ujaran kebencian di dunia maya menurut agama? Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Dusta itu adalah induk dari segala dosa. Ra'suz dzunub al-kadzib. Dari dusta itu akan menghasilkan yang kedua adalah ghibah. Ghibah adalah menyebarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Walaupun informasi itu benar, namun dalam agama hukumnya adalah haram. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 diumpamakan bagaikan kita makan bangkai daging kita, bangkai saudara kita sendiri. Apabila sebaran informasi itu tidak benar, maka masuklah yang ketiga disebut dengan fitnah. Fitnah adalah perbuatan yang lebih keji dan lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dari fitnah itu dapat membunuh secara hakiki nyawa seseorang ataupun secara majazi membunuh karir dan karakter seseorang. Dari fitnah itu akan muncul yang keempat disebut dengan namimah, adu domba. Adu domba menyebabkan putusnya tali silaturahmi yang akan mengakibatkannya konflik dan perpecahan. Orang yang memutuskan tali silaturahmi haram hukumnya untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa faktor-faktor yang mengakibatkan orang mengajukan ujaran kebencian di dunia maya? Yang pertama adalah faktor internal, su'udzon, negative thinking. Dari negative thinking itu berprasangka buruk kepada seseorang akan membentuk kepribadian yang impulsif, labilitas emosional. Kalau suka dengan seseorang, keterlaluan, mengakibatkan buta dengan kebenaran. Ataupun benci kepada seseorang berlebihan, akan mengakibatkan lupa dengan kebaikan. Akibat dari pribadi yang impulsif akan muncul, yaitu rasa akulah yang paling. Itulah sifat asli iblis. Dia merasa yang paling pintar, dia merasa yang paling dermawan, dia merasa yang paling mulia. Itu faktor
internal adanya ujaran kebencian. Faktor eksternalnya adalah karena lingkungan. Hidup dalam lingkungan yang suka menggunjing seseorang mengakibatkan dia akan terbiasa dengan kebiasaan orang-orang yang hidup di lingkungan tersebut. Faktor yang kedua adalah kurangnya kontrol sosial dari keluarga. Lantas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana solusinya supaya kita jangan melakukan ghibah dan jangan ada ujaran kebencian di dunia maya? Yang pertama, biasakan jujur. Jujur dalam ucapan, selaras dan seirama dengan perbuatan. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada pintu surga. Inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang kedua, lisan yang dihiasi dengan zikir. Hilangkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Iya sih lisan kita dengan zikir kepada Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga, hiasi lisan kita dengan selalu bertilawah Quran. Yang keempat, berpikir sebelum kita berbicara. Berpikir sebelum kita berbuat. Fakir qabla an ta'zima. Yang keempat, kita selalu tabayun, selalu memverifikasi semua berita sebelum kita sebarkan ke orang lain. Fokus dengan kebenaran. Demikian, mari kita sebarkan yang hak dan hindarkan yang hak. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.